Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Belakangan ini saya sedang suka nonton channel Mabar Kriminal yang saya temui dari rekomendasinya Babang Arto Class. Dan benar yang dibilang Bang Arto, karena Mabar Kriminal membawakan kasus-kasus seru yang tentunya lengkap dengan footage asli dari kasus itu sendiri. Dan berhubung saya lagi suka banget dengan channel ini, saya juga mau racunin para gorgeous untuk segera melipir ke sana. Karena cocok banget untuk menambah referensi kasus-kasus lain yang belum pernah saya bahas. Selain pembahasan cerita yang runut, semua kasusnya juga beragam dan sangat mudah dipahami. Seperti biasanya, jangan cuma mampir, tapi juga like, subscribe, dan tinggalin jejak berupa komentar, biar Mabar Kriminal semangat 45 untuk rajin upload. Link channelnya sudah saya tempel di deskripsi video. Selagi subscribe itu gratis, ayo support channel Mabar Kriminal biar makin berkembang. Seringkali takdir mempermainkan dan memindahkan seseorang dari surga ke neraka atau sebaliknya. Dan tidak ada satupun yang mengetahui apakah takdirnya akan selamanya berada di sana atau justru selamanya berada di bawah. Hal inilah yang sering kali terjadi. Tiba-tiba seseorang yang selalu menjadi pusat perhatian serta hidup dalam ketenaran, dalam sekejap mata dunianya terbalik bagaikan terhempas ke lubang tanpa dasar. Jika anak-anak membutuhkan waktu hingga dewasa untuk menjadi glowing manja jelita, hal ini tidak berlaku pada Habibah. Gadis itu tidak pernah mengenal apa arti kata burik maupun maghrib, karena sejak brojol dari rahim ibunda, dia telah glowing sejak orok. Entah apa yang dimakan ibunya sewaktu hamil, yang pasti dia memiliki kecantikan alami, imut sekaligus lucu. Tidak cukup sampai di sana, Habibah kecil juga memiliki bakat sebagai artis, yang di masa depan setelah melalui perjuangan cukup panjang, dia berhasil menjadi artis pendatang baru di beberapa film yang dibintangi artis maupun aktor ternama di Mesir. Sejak saat itu, jadwal kerja Habibah semakin padat, yang membuatnya tentu saja kehilangan sebagian dari masa remaja. Tetapi baginya tidak apa-apa, karena selain mencintai pekerjaan, dia juga menghasilkan banyak uang yang akan meningkatkan taraf hidup keluarganya. Penampilannya di film membuat banyak pria kelepek-kelepek, termasuk pria tampan berperut roti sobek atau pria jantan perkasa dengan otot jendol-jendol, dan yang paling banyak adalah om-om gendut yang mulai mengalami sakit di persendian. Mereka saling bersaing untuk mendapatkan perhatian sang calon bintang masa depan, mulai dari mengirim surat, mengirim bunga, makanan, dan juga perhiasan. Bahkan ada juga yang garuk-garuk aspal karena cintanya seketika ditolak oleh Habibah, tetapi yang ini tentu saja hanya karangan saya. Pada suatu malam di bulan Desember 1998, saat Habibah sedang bersiap-siap untuk berangkat ke lokasi syuting di sebuah serial film Ramadan, tiba-tiba dia mendengar suara ketukan keras yang bertubi-tubi di pintu apartemennya. Seseorang yang berada di balik pintu memerintahkannya untuk segera membuka pintu sambil mengancam akan mendobrak paksa jika Habibah tidak membukanya. Mendengar hal ini, wanita itu pun merasa cemas karena dia tidak tahu siapa pria itu dan mengapa mereka berteriak menghardiknya. Setelah orang-orang tersebut berteriak mengatakan jika mereka adalah polisi, Habibah pun segera membuka pintu. Saat itu dia kebingungan mengapa polisi datang mencarinya dan bersikap barbar. Dan saat pintu terbuka, beberapa petugas yang masuk dan tanpa memberikan penjelasan apa-apa, saat itu seketika menahannya. Sedangkan polisi lainnya mulai menggeledah apartemen tersebut secara menyeluruh. Tanpa banyak bicara, mereka membawa Habibah keluar dari sana dengan keadaan tangan yang diborgol. Dan setibanya di kantor polisi, sang detektif memberitahukan sebuah kabar buruk tentang kematian seorang diplomat muda asal Qatar yang bernama Atala.
Menurut sang penyidik, mereka baru saja kembali dari apartemen pria itu yang di sana Atala ditemukan tewas akibat tikaman sebanyak 30 kali. Mendengar hal ini, Habibah seketika jatuh pingsan dan saat kembali tersadar, dia pun mulai menangis histeris. Pada sang detektif, dia mengatakan bahwa Atala adalah suaminya. Walaupun polisi mempercayai perkataan Habibah, karena saat penggeledahan, mereka menemukan sertifikat pernikahan, namun pria itu tidak sedikit pun menunjukkan rasa simpati ketika melihat wanita itu yang sedang menangis sedih. Dengan bengis, sang detektif kembali bertanya lebih detail tentang hubungannya dengan Atala dan mengapa pernikahan mereka tidak diumumkan. Dan selama beberapa jam ke depan, Habibah pun mulai menceritakan segalanya. Sebelum memasuki usia 20 tahun, Habibah yang bergabung dalam dunia seni peran, saat itu berhasil membintangi beberapa film serta drama terkenal. Walaupun masih sebagai pemeran pembantu, namun namanya semakin dikenal setelah tampil dalam drama komedi yang berjudul Bahlul in Istanbul. Drama tersebut diadakan di Turki, yang di sanalah dia bertemu Atala yang merupakan seorang diplomat dari Qatar. Pria tampan yang kaya raya itu sedang menghabiskan waktu liburannya di Turki dan ikut menghadiri pertunjukan drama tersebut bersama dengan sejumlah orang temannya. Setelah beberapa kali melihat Habibah, pria yang jatuh cinta pada pandangan pertama itu mulai mendekatinya melalui seorang teman yang mengenal mereka berdua. Dalam waktu singkat mereka pun berpacaran, yang hubungan tersebut berlanjut walaupun mereka telah kembali ke negara masing-masing. Namun dalam masa-masa itu, Atala sering kali berkunjung ke Kairo karena di sana dia juga memiliki beberapa properti termasuk apartemen mewah yang berlokasi di lingkungan paling bergengsi. Karena selalu ingin bersama-sama, sehingga hanya beberapa waktu kemudian, pria itu pun segera melamar Habibah yang tentu saja diterima oleh gadis itu. Karena selain tampan dan kaya, Atala juga memiliki kepribadian yang baik. Dia dikenal tulus serta sangat menghormati orang lain. Yang hal ini sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan pria kaya lainnya yang pernah dikenal oleh gadis itu. Di awal tahun secara diam-diam, mereka menikah secara siri yang hanya disaksikan oleh beberapa saksi, termasuk oleh ayah Habibah sebagai wali nikah. Hal ini dilakukan karena saat itu Habibah sedang naik daun dan terikat kontrak kerja yang salah satunya tidak boleh menikah selama beberapa tahun ke depan. Selain itu karena tuntutan pekerjaan masing-masing yang mengharuskan keduanya berkeliling ke luar negeri dan tentunya akan membuat mereka jarang bertemu, sehingga keduanya merasa cocok dengan pengaturan pernikahan tersebut. Mereka sepakat akan selalu bertemu di saat sama-sama telah memiliki waktu kosong. Dan selama beberapa waktu menikah, mereka berusaha mencuri-curi waktu untuk bertemu dimanapun Atala saat itu berada. Ketika sang detektif bertanya kapan terakhir kalinya mereka bertemu, Habibah pun mengatakan bahwa terakhir kalinya pertemuan mereka sekitar 2 minggu yang lalu saat Atala sedang melakukan kunjungan ke Mesir. Dan sebelum kembali ke Qatar, dia sempat menelpon Habibah untuk memberitahu bahwa dia akan menghabiskan Ramadan bersama keluarganya di Qatar. Walaupun saat itu mereka belum berkomunikasi lagi, namun Habibah tidak merasa khawatir. Karena sebelumnya, Atala berjanji akan mengabari saat telah kembali berada di Kairo. Dan hingga saat ini, Habibah sendiri tidak tahu bahwa sang suami ternyata telah kembali ke Kairo. Sehingga dia pun bertanya pada detektif apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana suaminya bisa ditemukan telah meninggal. Menurut sang detektif, kasus ini bermula ketika mereka mendapat laporan dari salah seorang tetangga di apartemen Atala tentang adanya bau busuk yang muncul di gedung tersebut. Karena penasaran, mereka pun mengikuti sumber bau yang ternyata berasal dari unit apartemen milik Atala. Mereka pun mencoba mengetuk pintu, tetapi setelah menunggu cukup lama dan tidak ada yang membukakan pintu, saat itu pun mereka memutuskan untuk menghubungi polisi. Saat polisi tiba di lokasi, para tetangga memberitahukan bahwa pemilik apartemen tersebut
adalah seorang pria yang sering bepergian dalam waktu lama. Dan bau tersebut kemungkinan berasal dari makanan yang lupa dibuang sebelum dia pergi sehingga makanan tersebut menjadi basi. Namun karena bau tersebut sangat busuk dan tidak mirip seperti aroma makanan basi, sehingga polisi yang curiga memutuskan untuk mendobrak paksa. Namun setibanya di dalam, mereka sangat kaget saat melihat sang penghuni rumah yang bertubuh tinggi besar telah tewas tergeletak di dalam kamar tidur dengan luka tikam di dada. Dan bau tersebut tentunya berasal dari jasadnya yang mulai membusuk. Melihat dari ceceran darah kering yang menempel dari lantai kamar ruang tamu hingga ke dinding, polisi menduga bahwa kejahatan tersebut telah terjadi cukup lama. Dari penggeledahan di TKP, diketahui semua barang berharga milik korban telah hilang, termasuk sebuah dompet dan jam tangan. Yang artinya pelaku telah membunuh korban sebelum mencuri barang-barang tersebut. Sedangkan dari salah satu laci yang berada di lemari pakaian, mereka juga menemukan sebuah sertifikat pernikahan yang dari sanalah polisi mengetahui tentang Habibah dan kemudian datang menjemputnya. Di saat bersamaan ketika hasil otopsi telah keluar, forensik menyatakan jika korban tewas sejak 12 hari sebelumnya, yang artinya Atala tidak pernah meninggalkan Kairo atau melakukan perjalanan ke Qatar seperti pernyataan Habibah. Dan seketika, wanita itu pun menjadi tersangka utama atas pembunuhan suaminya karena dia dianggap memiliki motif untuk melenyapkan Atala. Menurut sang detektif, mereka memiliki beberapa alasan dalam menjadikan Habibah sebagai tersangka. Alasan pertama, karena kemungkinan wanita itu merasa malu karena hanya dinikahi secara siri. Yang pada masa itu, hal ini masihlah sangat tabu di antara masyarakat. Sedangkan alasan kedua, mengingat jika di apartemen tersebut tidak terdapat adanya tanda-tanda masuk secara paksa, serta insiden terjadi di dalam kamar tidur, hal ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki hubungan dekat dengan korban, serta memiliki akses keluar masuk dengan bebas. Karena semua bukti yang polisi miliki bukanlah bukti secara langsung yang berupa tanda fisik maupun alat kejahatan, sehingga satu-satunya kesempatan mereka untuk menyatakan tersangka bersalah adalah pengakuan secara langsung dari mulut Habibah. Dan untuk mendapatkan pengakuan tersebut, mereka akan melakukan segala cara agar wanita itu mengaku. Dalam masa-masa ini, berita penangkapan Habibah telah beredar secara nasional. Semua koran-koran menampilkan Habibah sebagai artis terkenal pendatang baru yang dituduh telah membunuh suami sirinya. Dan beberapa hari kemudian, kepolisian mengumumkan bahwa wanita itu telah mengaku membunuh suaminya karena tersulut emosi saat mereka sedang bertengkar. Dalam persidangan, pengakuan tersebut tidak hanya diucapkan secara lisan. Bahkan di hadapan semua orang yang menonton, Habibah juga memperagakan serta melakukan olah TKP saat sedang membunuh suaminya. Kenyataan ini membuat banyak orang yang tadinya mengidolakan wanita itu mulai membencinya. Mereka tidak percaya bahwa wanita cantik, lembut, dan berwajah polos itu bisa melakukan perbuatan sekeji itu. Pada awalnya jaksa menuntut Habibah dengan hukuman mati, namun dia cukup beruntung karena pengadilan memutuskan bahwa kasus tersebut bukanlah pembunuhan tingkat 1, melainkan pembunuhan tingkat 2 yang tidak direncanakan dan terjadi secara spontan. Dan dalam persidangan akhir, dia pun divonis kerja paksa dan hukuman penjara selama 10 tahun. Selama persidangan berjalan, ada banyak orang-orang serta pengamat yang tidak percaya jika Habibah pelakunya. Mengingat jika Atala adalah seorang pria muda yang bertubuh tinggi besar, atletis dan berotot, sehingga mustahil Habibah yang hanya memiliki postur mungil pendek serta lemah bisa melumpuhkannya dengan sangat mudah. Dan yang paling tidak masuk akal, jika benar Habibah adalah pelakunya, sebelum Atala tewas, pria itu tentunya akan melakukan perlawanan dan melukai Habibah. Sedangkan saat ditangkap, tubuh Habibah terlihat bersih dan tidak ditemukan adanya bekas luka secuil pun. Tetapi sayangnya, pengadilan yang lebih mempercayai hasil laporan interogasi polisi saat itu tidak bertindak lebih lanjut. Hingga beberapa waktu kemudian,
Habibah dipindahkan ke penjara Alkanater untuk menjalani sisa masa hukuman. Dan perlahan kasus ini pun mulai memudar dari ingatan serta dilupakan oleh orang-orang. Lima tahun kemudian pada 2004, kepolisian Kairo mendapat panggilan dari seorang pria sebut saja bernama Amin yang merupakan seorang pemilik toko perhiasan. Dia melaporkan tentang seorang pemuda bernama Sabir yang dicurigai sebagai seorang pencuri. Menurutnya di hari itu, Sabir mendatangi toko dengan membawa sebuah jam tangan emas yang sangat mahal yang diperkirakan seharga 67 juta atau setara 328 juta di tahun 2024. Namun yang membuat Amin curiga bahwa jam tersebut bukanlah milik Sabir karena dia menjualnya dengan harga rendah sebesar 200 ribu. Karena merasa janggal dan agar tidak ketahuan, dengan alasan akan diperiksa, dia meminta Sabir untuk meninggalkan jam tersebut dan akan segera memberi kabar setelah mengetahui bagaimana hasilnya. Karena jam itu merupakan barang branded, sehingga Amin dengan mudah melacak nomor serinya dan mengetahui jika jam tersebut dibeli di Qatar dan pemiliknya bernama Atala. Nama itu terdengar tidak asing, dan setelah mengingat cukup lama, Amin pun menyadari jika Atala adalah pria yang dibunuh oleh seorang artis terkenal tepat beberapa tahun sebelumnya. Merasa hal ini mungkin ada kaitan dengan kasus tersebut, Amin pun segera menghubungi polisi dan memberikan alamat rumah Sabir yang sebelumnya ditinggalkan oleh pemuda itu. Polisi yang mendapat info tersebut segera pergi menuju ke lokasi dan berhasil menangkap Sabir. Yang saat dilakukan penggeledahan, di rumahnya ditemukan beberapa barang milik Atala yang masih dalam keadaan utuh. Dengan banyaknya barang bukti, pemuda itu tidak bisa mengelak lagi dan mengakui perbuatannya. Diketahui bahwa Sabir adalah seorang maling profesional yang saat mengincar seseorang, dia akan mempelajari semua kebiasaan korban, serta menguntit mereka selama beberapa waktu sebelum akhirnya menjalankan aksinya. Menurut pengakuannya, ketika mengetahui bahwa Atala sangat kaya dan tinggal sendirian, dia pun mulai mempelajari kegiatan pria itu. Sehingga Sabir mengetahui dengan jelas kapan dan jam berapa dia berada di rumah atau kemana dan berapa lama pria itu pergi. Dan tepat di hari kejadian saat Atala sedang di rumah, bersama salah seorang rekan, mereka pun mengetuk pintu apartemen tersebut. Yang sesaat setelah dibuka, Atala yang belum menyadari apa-apa, seketika diserang dan ditikam bertubi-tubi hingga tewas di tempat. Dan setelah memastikan Atala telah tewas, mereka pun menyeret tubuhnya masuk ke kamar tidur yang kemudian dibaringkan di atas kasur. Setelah mendapatkan apa yang dicari, keduanya pun segera kabur dari sana. Saat itu Sabir tidak mengetahui jika korbannya seorang diplomat sekaligus suami dari artis terkenal. Namun saat mengetahui berita tersebut dari koran dan mendengar jika polisi mencurigai istrinya, mereka tentunya merasa sangat senang karena merasa terbebas dari kejahatannya. Dan setelah vonis Habibah dijatuhkan, Sabir merasa mereka akan aman selamanya. Namun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan agar tidak menarik perhatian, mereka sepakat untuk tidak menjual satupun dari barang curian tersebut dan menunggu hingga kondisi benar-benar aman. Dengan sabar mereka menunggu selama 5 tahun. Dan ketika yakin bahwa semua orang telah melupakan kasus tersebut, Sabir pun memutuskan untuk menjual jam itu. Tetapi semua prediksinya sangat salah karena mereka tidak tahu bahwa setiap jam branded tentunya memiliki nomor seri yang bisa dilacak. Dan Sabir pun ditangkap saat pertama kalinya akan menjual barang curian yang telah dirawatnya selama 5 tahun. Amin yang membuat laporan atas dasar kecurigaan tersebut pada akhirnya telah membalikkan seluruh kasus, yang menurut banyak orang tidak peduli seberapa kerasnya seseorang berusaha untuk menyembunyikan kejahatan, pada akhirnya kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Dan itulah yang terjadi pada Habibah yang selama ini telah dituduh serta menjalani hukuman yang bukan merupakan perbuatannya. Dengan tertangkapnya Sabir serta rekannya, pengadilan kembali membuka kasus ini dan membebaskan Habibah dari segala tuduhan. Saat dibebaskan,
banyak orang yang menangis melihat perubahan pada wanita itu. Habibah yang dulunya muda, ceria dan penuh semangat hidup, saat itu terlihat lebih tua dari seharusnya. Tetapi walaupun wajahnya terlihat lelah, namun sinar matanya memperlihatkan Habibah yang seolah kembali terlahir. Sesaat setelah kebebasannya, Habibah pun diundang oleh banyak stasiun TV. Yang di sana, dia menceritakan apa yang dialaminya selama berada di ruang interogasi. Pengakuan tersebut membuat publik sangat kaget saat mengetahui penderitaan yang telah dia lewati selama 8 hari di kantor polisi. Di hari pertama interogasi, walaupun tidak ramah, tetapi saat itu sang penyidik masih bersikap biasa saja. Namun ketika memasuki hari kedua, dia mulai ditekan untuk mengaku telah melakukan pembunuhan pada suaminya. Dan di hari-hari selanjutnya, selain dibentak, dimaki dan dihina, selama berjam-jam Habibah akan mendapatkan penyiksaan yang berupa pemukulan serta disiram air es. Dan bahkan di lain waktu, dia juga ditendang menggunakan kaki, tongkat serta selang air, dan kakinya juga disetrum menggunakan voltase yang berbeda-beda. Ketika Habibah masih bertahan tidak mau mengaku, tiba-tiba seorang pria bertubuh tinggi besar, kekar dan tinggi seketika mengangkat tubuh Habibah yang kemudian dilempar ke udara sebelum akhirnya dibanting ke lantai dan ditindih seperti 2 orang petarung yang sedang melakukan smackdown. Tidak tahan dengan siksaan tersebut, sehingga Habibah yang merasa tidak mampu untuk bertahan hidup, bahkan berharap untuk lebih baik mati saja. Saat Habibah akan dijenguk oleh keluarga maupun wartawan, terlebih dulu penyidik akan membawakan seorang penata rambut dan penata rias yang ditugaskan untuk mendandaninya, yang bertujuan untuk menutupi bekas-bekas penyiksaan tersebut. Terlepas dari semua metode kasar yang digunakan oleh para penyidik, saat itu Habibah masih menolak untuk mengaku. Yang akibatnya, mereka pun menggunakan metode baru untuk menekannya dengan cara menggunakan penyiksaan secara psikologis. Yang saat itu penyidik mengancam akan memperkaos Habibah secara beramai-ramai, yang jika masih belum mau mengaku, maka mereka akan melakukan hal yang sama pada ibu dan juga adiknya. Yang karena hal inilah, pada akhirnya Habibah yang tidak punya pilihan lain, dengan terpaksa mengaku sebagai pelaku pembunuhan Atala. Dalam persidangan yang dilakukan di tahun yang sama, Sabir dan rekannya yang sebut saja bernama Bajat, masing-masing divonis selama 15 tahun penjara. Sedangkan para anggota kepolisian Al-Haram yang terlibat dalam penyiksaan Habibah saat itu juga diberhentikan secara tidak terhormat. Dan setahun kemudian pada Mei 2005, Pengadilan Kriminal Giza mengadili mereka dengan tuduhan penyiksaan dan memaksa Habibah untuk mengaku. Di antara para pelaku adalah Kepala Investigasi bernama Yasser Alkat dan Kepala Departemen Investigasi Kriminal, serta 6 orang petugas lainnya yang namanya tidak disebutkan di artikel. Mereka divonis hukuman penjara dengan hukuman masing-masing antara 10 hingga 15 tahun. Akibat penderitaan serta trauma yang dialaminya, Habibah pun melakukan rehabilitasi. Yang di tahun 2008, dia mengajukan gugatan pada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan kompensasi atas ketidakadilan yang dialaminya. Tuntutan tersebut dikabulkan dan sebagai permintaan maaf, negara membayar uang kompensasi sejumlah 48 juta. Saat itu Habibah pun mengajukan banding dengan menyatakan alasan bahwa selain disiksa dan kehilangan karirnya, dia telah dipenjara selama 5 tahun atas kesalahan yang tidak dilakukannya. Dan selama itu pula lah, dia telah kehilangan mata pencariannya. Dan 4 tahun kemudian, pada akhirnya banding tersebut diterima. Dan Habibah mendapat kompensasi sejumlah 334 juta yang di tahun 2024 setara dengan 927 juta. Keputusan tersebut membuat perasaannya campur aduk antara suka dan juga duka. Walaupun jumlah tersebut masih tidak pantas untuk membayar segala penderitaannya, namun Habibah mengakui jika uang itu merupakan jumlah tertinggi yang pernah dibayarkan oleh negara dalam sejarah peradilan di Mesir, terutama untuk kasus serupa yang pernah dialami oleh orang-orang sebelumnya yang juga mengalami ketidakadilan. Sejak saat itu, Habibah kembali terjun ke dunia seni
dan perlahan dia mencoba melupakan kejadian di masa lalu. Dia bahkan mengatakan bahwa apapun yang telah terjadi, namun hidupnya masih harus tetap berjalan.